Agnes Jennifer mengejutkan publik setelah membongkar perselingkuhan suaminya David Clement. Agnes Jennifer bahkan terang-terangan menyebut nama selingkuhan sang suami yakni Natasha. Yang lebih mengejutkan, Natasha yang disebut Agnes Jennifer sebagai gayung Lope Pink ternyata adalah ibu dari anak yang bersekolah di tempat yang sama dengan putri mereka, Audrey. Anak dari perempuan tersebut berada di kelas yang sama dengan Audrey dalam sesi kelas sore. Agnes Jennifer awalnya tidak menaruh curiga meskipun Audrey pernah menceritakan bahwa perempuan tersebut sering berbicara dengan ayahnya. Namun belakangan dia menyadari bahwa perselingkuhan ini telah berlangsung selama berbulan-bulan. Klimaks dari drama ini terjadi pada Desember 2024 ketika Agnes Jennifer dan keluarganya berlibur ke Selandia Baru. Tanpa sepengetahuannya, perempuan tersebut juga pergi ke sana dan diam-diam bertemu dengan suaminya. Agnes Jennifer menjelaskan bahwa suaminya kerap beralasan pergi berolahraga atau jalan-jalan berjam-jam. Namun ternyata itu adalah alasan untuk bertemu dengan selingkuhannya. Yang membuat Agnes Jennifer lebih terkejut adalah anak dari perempuan tersebut juga ikut dalam perjalanan ke Selandia Baru. Saat Agnes Jennifer dan anak-anaknya menunggu di hotel, sang suami justru asik menghabiskan waktu bersama perempuan lain. Unggahan ini langsung viral dan menuai banyak reaksi dari netizen yang budiman. Banyak yang memberikan dukungan kepada Agnes Jennifer serta mengecam tindakan suaminya dan selingkuhannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Akhirnya Cici Agnes udah speak up ya soal Ani-Ani yang di sekolah anaknya sampai ngikutin loh ke liburan keluarga. Anjir banget deh nih si Ani-Ani. Ya memang kalau dalam kasus perselingkuhan itu semua pihak juga ada salahnya sih. Tergantung banyak dikitnya salahnya ya. Tapi yang paling salah itu adalah pasangan yang selingkuh. Ya, pasangan yang selingkuh. Herman, apalagi tuh Ani-Ani ya. Tau malu banget sih lo pengen ikut-ikut orang ke mana, ke liburan ke New Zealand, ngintilin. Ya ampun, tobat woi, tobat. Lu bukan kelasnya. Ya, tobat. Tuh, kalau ketemu sama si Agnes mau dijambak katanya. Aduh, Pak David, nyari apa lagi sih? Yang spek kayak begitu, lu selingkuhin, lu pengen yang kayak apa sih, Pak? Jujur ya, gue aja nih yang cewek nih, yang betina ya, ngelihat bini lu aja terkagum-kagum, ngerti gak? Ya, kok bisa ya ada cewek cakep gitu ya, anak 2, bodinya masih kayak spek bidadari, kayak model gitu kan ya. Pokoknya, gitu, serba bisaan segala pula. Kenapa sih Pak? Nyari yang modelan apa lagi sih? Jadi laki tuh emang kadang suka kurang bersyukur. Banyak-banyakin bersyukur Pak. Jangan lapar mata. Belajar bersyukur. Ada kata cukup, ada kata puas. Emang laki-laki di dunia ini yang bisa dipercaya cuma Mas Adam. Beneran. David lah. Agak. Kalian tahu nggak cerita perselingkuhan yang heboh 2 hari ini? Apa 3 hari? Ternyata ya, si gayung-gayung pink itu, dia itu sudah punya suami atau masih punya suami. Dan yang lucunya lagi ya, dia adalah mama dari teman sekelasnya anaknya si Cici ini. Terus lakinya itu kan direktur di sebuah perusahaan ya. Dengar-dengar gosip-gosipnya itu udah beberapa hari tidak masuk kerja karena masalah ini. Yang hangat yang masih dibahas selain gayung pink itu adalah wine. Wine juga menjadi viral dalam kasus ini. Karena pada saat liburan atau entah kapan itu, wine Ci Agnes itu hilang. Dan diduga yang mengambil wine itu adalah biawak dan meminum bersama pelakor. Jadi waktu di New Zealand itu, dia beralasan bahwa dia mau lari-lari ya, atau nge-gym atau olahraga. Yang pertanyaanku, gymnya di tempat gym, olahraganya larinya itu di jalanan, atau olahraganya di suatu tempat ya, yang 3 orang. 2 orangnya manusia, satunya setan. Terus gue menemukan satu fakta kalau Ci Agnes Jennifer, lu tahu yang mukanya spek artis Korea itu, suaminya selingkuh sama ibu dari temen anaknya di sekolah. Jadi mereka itu kalau di sekolahan sering ngobrol.
Terus kemarin waktu pas si Agnes itu pergi ke New Zealand, ternyata selingkuh. Jadi tuh cewek tuh ikut ya, si Gayung Love Pink ini ikut ke New Zealand ya. Terus lakinya bilang, gue lari dulu ya, kata dia gitu. Lari-lari gitu katanya, olahraga. Ternyata kagak. Selingkuh guys. Sampai ke New Zealand selingkuhnya, lu bisa bayangin gak? Hah? Ini cewek bener gak tahu malu loh guys. Dia udah punya suami, ternyata ada spesies yang begini. Dia udah punya suami, tapi dia selingkuh sama suami orang. What? Kok bisa gitu loh? Terus lu pikir lu bakalan gak ketahuan ini masalahnya? Aduh, ini Ci Agnes Jennifer, lu gak lihat tuh followers di TikToknya 4,3 juta. Muka lu udah di mana-mana. Perempuan se-Indonesia Raya udah pada tahu semua kelakuan gila lu, anjir. Terus gue baru inget ya, pas kapan gitu gue ngeliat storynya Ci Agnes yang bilang kalau wine-nya hilang di hotel. Jangan-jangan kagak hilang, itu dibawa sama suami biawaknya buat minum bareng itu perempuan. Haha, anjir. Kacau asu. Kok bisa ya? Kenapa sih? Aduh, itu si Koko, dia mau nyari yang spek kayak bagaimana lagi? Itu bininya udah cakep banget, anjir. Kacau sih. Hebat tuh Natasha. Ini gue dapet infonya kalau si Natasha ini ternyata udah bersuami dan punya anak. Dan lebih gongnya lagi, dia nih anaknya satu sekolah sama anaknya Kak Agnes ya guys. Jadi berawal dari tatap-tatapan waktu di sekolah, kan ada orang tua murid tuh datang ke sekolah. Jadi papas-papasan, dia lirik kok David, katanya kaya. Nah, lu lihat ini ya story si Natasha ini. Resolusi 2025, suami kaya, pacar jauh lebih kaya. Sinting gue rasa. Nih ada story dia lagi. Suami kaya, pacar jauh lebih kaya. Tapi kenapa ini liburan bayar sendiri, nggak mau liburan lagi, bukan happy malah mumet pasak. Jadi ceritanya si Natasha ini diajak liburan sama si Ko David ya. Ko David ini kan lagi liburan sama Kak Agnes nih ke New Zealand sama anak-anaknya. Ternyata ini si pelakor ini ngikut juga ngebuntutin. Dia udah berekspek tuh semuanya bakal dibayarin segala macam anaknya. Taunya mereka itu ketemu pas di New Zealand, pas lagi Kak Agnes lagi jaga anaknya di hotel. Cowoknya itu suaminya lagi izin keluar ya beberapa. Di sela-sela waktu itulah malah ketemu si pelakor itu foto-fotoan. Aduh, malu sih kata gue, malu kata gue mah Gayung Pink. Mbak, jangan ngetarain lu nggak puas sama suami lu suruh aja kerja lebih banyak, lebih bagus, cari uangnya, jangan malah jadi pelakor. Demi apapun, gua kalau ketemu lu di jalan gua lempar lu sama telur busuk dah. Nggak usah bahas feminim energi dari aneh-aneh. Lu tuh lontai ya. Oke guys, segitu aja ya infonya. Mudah-mudahan nih orang ya cepet jerah dan bikin malu ya. Netizen tahu kan tugasnya apa? Kita ramein dia ini. Nah kan ketahuan, jantung aman Mbak Pin. Nih yang belum baca langsung lari ke Instagram Cijen, sumpah nih kocak banget. Cijen ini diselingkuhin tapi masih bisa bikin post yang bener-bener kayak bikin netizen tuh ngakak asli. Kata gue ya, ini bisa dijadikan contoh positifnya adalah wanita itu harus independent woman. Meskipun capek sih independent woman, kita tuh pengennya tuh diempanin ya, pengennya tuh dibiayain, tapi nggak boleh kayak gitu guys. Nggak ada ya alasan lu berhenti bekerja karena mau menikah, nggak ada. Cijen ini patut banget dicontoh, bukan karena diselingkuhin ya enggak, tapi patut dicontoh sedia payung sebelum hujan. Cijen, kata gue ya, dia diselingkuhin masih bisa hahihi, bikin status, bikin story yang kayak bikin netizennya tuh ngakak terus gitu. Padahal dia lagi diselingkuhin loh, dia lagi sakit. Tapi karena apa? Karena dia tuh udah sedia payung sebelum hujan. Dan itu perlu banget dicontoh nih buat wanita-wanita di luar sana yang mau menikah atau udah menikah. Jangan pernah berhenti bekerja guys, asli. Dan kata gue nih yang baju pink, kata gue ya, itu jantung masih aman gak? Dia ini kan orang tua murid dari temen anaknya Cijen, ya kan? Jadi anaknya Cijen itu satu sekolah sama anaknya si baju pink itu. Lo bisa bayangin gak sih apa yang terjadi setelah disepil sama Cijen ini? Dikeluarin dari grup WhatsApp, iya pasti grup orang tua, iya gak sih? Pasti dikeluarin dong. Terus diomongin di belakang, terus tersebar satu sekolah. Aduh, gak kebayang gue, gak kebayang. Mbaknya salah sasaran. Kata gue mbaknya salah sasaran.
Kata gue tuh jantung udah gak aman, gue gak bisa ngebayangin. Jadi omongan satu sekolah termasuk guru-gurunya, tukang kebun, ya kan, OB-OB, bahkan keluar rumah pakai cadar. Tapi pokoknya ya, sekali lagi pesan gue yang bisa diambil dari kejadian ini adalah pokoknya kita sebagai wanita itu tidak boleh tergantung sama laki-laki. Kita tuh harus jadi independent woman. Meskipun gitu udah nikah, kita harus punya penghasilan sendiri. Kalau misalnya ada yang komen, kalau Cijan sampai pisah sama suaminya, terus gimana ya, kan suami yang kaya? Jangan salah, satu endorsan Cijan bisa buat bayar sewa apartemen gue nih 5 tahun. Lu bisa bayangin, nggak akan kenapa-napa. Gue udah bilang dia udah sedia payung sebelum hujan, makanya dia bisa nulis berderet begini. Lu bisa bayangin. Udah gitu dengan bantuan support system dari circle dia yang nggak main-main, gimana nggak intel. Belum ada setengah bulan ini udah ketahuan. Jantung aman, baju pink.